Bismillahirrahmanirrahim. Bayi ini masih merangkak. Diletakkan satu bara api, satu pula kurma. Ini bayi ini sudah merangkak ke kurma tuh. Tapi Jibril membelokkan untuk mengambil bara api. Diambilnya bara api, dimakan oleh anak bayi. Anak bayi makan bara api, tempatkan lidahnya, pelatlah Musa sebab itu. Makanya dia ketika datang kepada Fir'aun mengatakan, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdah, lepaskan ikatan lidahku ini, pelatku ini, sehingga tidak pasti kalau ngomong. Yafqahu qauli, supaya mereka paham dengan bahasaku. Tahu Musa ini bukan seorang orator dan punya abang Harun seorang orator, maka dia minta kepada agar ditemani abangnya Harun berdialog dengan Fir'aun. Dan Harun itu lembut sekali sehingga dicintai Bani Israel. Kalau Musa keras, makanya tidak disukai Bani Israel, tapi ditakuti, ya kan? Maka lembutlah engkau dalam berdakwah wahai Muhammad seperti lembutnya Harun, supaya dicintai umat. Kemudian naik lagi ke langit. Yang keenam, berjumpa dengan Musa. Musa itu nabi yang paling sabar. Macam-macam godaan Bani Israel kepada Musa itu, sampai kepada masalah pribadi. Gara-gara tidak mau mandi sama-sama di sungai, maunya Musa menyendiri saja, dituduhlah Musa. Oh, jangan-jangan Musa itu punya penyakit di badannya. Jangan-jangan banyak kurangnya itu di badannya itu. Akhirnya Allah ingin membuktikan bahwa badan Musa itu badan yang sterk, yang indah, yang tidak dimiliki badan-badan Bani Israel. Ketika mandi, diletakkan bajunya di atas batu, batunya pula lari. Dikejar sama Musa ini, pakaianku jangan dibawa gitu. Lari nih batu ini. Rupanya lari, lewatlah di pemandian Bani Israel. Musa mengejar-ngejar, gak peduli dengan Bani Israel dalam kondisi telanjang. Bani Israel melohok saja. Terima Musa ngapain itu? Mereka memandang badan Nabi Musa sterek, kekar, bagus, indah. Baru dari situ mereka sadar, nggak benar tuduhan mereka. Musa itu pemalu, nggak mau mandi sama-sama. Hanya itu saja. Tapi sampai dituduh masalah privasi loh ya. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Musa itu betul-betul disakiti. Makanya Rasul sampai mengatakan, rahimallah akha Musa laqad udiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Banyak kali ujian Bani Israel kepadanya, tapi dia sabar. Itu sampai Nabi ngomong begitu. Karena Bani Israel itu mudah kufur, asing minta mukjizat aja. Datang mukjizat beriman, nanti lama-lama lupa, kufur lagi, minta mukjizat lagi, asing itu aja. Mempermainkan Nabi. Maka sebagaimana Musa sabar ketika mengobati Bani Israel, maka engkau pun sama bersabar dalam berdakwah. Banyak ujian, tantangan, rintangan dalam dakwah, baik dari kafir Quraisy, baik dari orang Yahudi, baik segelintir Nasrani, baik orang-orang munafik dari dalam. Itu banyak tantangan nanti. Kau harus sabar. Makanya Allah mengatakan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Sabarlah engkau sebagaimana ulul azmi sabar ketika berdakwah, termasuk Musa ulul azmi di situ. Kemudian berjumpa dengan Ibrahim. Karena Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Nabi SAW akan meneruskan pemakmuran Ka'bah itu sampai kiamat. Dan sampai hari ini Ka'bah yang dibangun Ibrahim menjadi tempat, bahkan satu di antara rukun Islam, ibadah haji. Siapa yang membangun? Ibrahim. Itu kenapa Nabi SAW hanya berjumpa dengan 6 atau 7 Nabi. Karena 7 Nabi ini akan jadi pelajaran estafet dakwah dia. Itulah diantara hikmah dan faedahnya kenapa hanya dengan 7 Nabi ini saja. Baru setelah itu Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur, dilihatnya banyak malaikat. Kemudian diceritakan kepada Rasul, sesungguhnya setiap hari malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur tawaf dan beribadah di Baitul Ma'mur itu, setiap hari 70.000 malaikat masuk. Sebesar apa tuh Baitul Ma'mur? 70.000 malaikat masuk setiap harinya. Selesai mereka ibadah tawaf, keluar, tidak pernah kembali.
Besoknya masuk 70.000 malaikat yang sama, beribadah satu hari, kemudian keluar, tidak pernah kembali. Besoknya datang dengan jumlah yang sama, keluar, tidak pernah kembali. Begitu sampai malaikat. Pertanyaannya, berapakah jumlah malaikat itu? Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah tentara malaikat kecuali Allah. Ketika Rasul melihat banyaknya para malaikat itu, terasa terhina, rendah diri, merendah diri, melihat ke bawah ke bumi, lihat manusia-manusia yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memandang ke atas ribuan para malaikat yang beribadah. Coba bayangkan, apa Allah berhajat dengan manusia sementara Allah sudah punya hamba-hamba yang beribadah? Walaupun satu dunia manusia kufur, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Walaupun satu dunia beriman, tidak pun menambah kekuasaan Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu banyak malaikat itu. Ada Rasul itu menceritakan, ada malaikat sejak diciptakan sampai kiamat sujud aja nggak bangkit-bangkit. Ada diciptakan ruku saja nggak bangkit-bangkit. Ada yang bertasbih-tasbih sampai kiamat. Dan tidak ada 4 jari kecuali ada malaikat. 4 jari ada malaikat. 4 jari ada malaikat. Terbentang langit itu seberapa lebarnya itu? Coba bayangkan. Setiap langit ada malaikat. Makanya ketika Allah menceritakan tentang hari kiamat, wa futihatis sama fakanat abwaba. Ketika pintu-pintu langit dibuka pada hari kiamat, para malaikat keluar semua dari langit. Baru Allah gulung langit itu seperti menggulung kertas. Banyaknya malaikat itu. Ya. Maka Nabi SAW kemudian naik ke langit, dilihatnya berbagai macam makhluk yang luar biasa. Ingat ikhwan, kalau orang semakin tinggi naik ke langit, maka bumi ini semakin kecil. Coba antum naik pesawat ya, naik pesawat nih, pesawat baru hanya 10 kaki, masih nampaklah kepala orang. Naik sedikit, hilang tinggal titik kepalanya. Naik sedikit hilang sak kepala-kepalanya, nggak nampak. Ya. Yang ada tinggal bandaranya aja makin kecil makin hilang, makin tinggi makin nggak nampak, makin kecil gitu kan, sampai nggak nampak lagi itu di bumi itu. Betapa kecilnya makhluk Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Makanya ketika Allah mengatakan sesungguhnya perbandingan 7 lapis langit dengan bumi seperti Anda pergi ke padang pasir, ambil cincin antum, lempar ke padang pasir, bumi itulah buminya, padang pasir itulah langitnya. Seperti itu. Makin tinggi, makin besar kuasa Allah. Bahkan ketika Rasul mengatakan, kalau seandainya Allah bandingkan kursi dengan langit, sama juga. Antum masuk ke padang pasir, ke lautan padang pasir itu yang tidak ada tepinya, antum ambil cincin, lempar ke padang pasir, cincin itu 7 lapis langitnya, kursi itu padang pasirnya. Naik lagi sampai kepada arasy. Arasy itu dibandingkan dengan semua makhluk yang di bawahnya, persis seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Bagaimana penciptanya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan semua ciptaannya. Jadi Rasul makin naik ke langit, melihat ciptaan macam-macam itu. Sampai ketika Nabi SAW kemudian diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannah, aku masuk ke dalam surga. Betul-betul dia masuk. Lain dengan neraka. Kalau neraka Rasul mengatakan ittalaktun nar, diperlihatkan neraka. Tapi kalau surga, dakhaltul jannah, aku masuk. Ya tidak mungkin Rasul masuk ke neraka, tebakan di neraka. Hanya diperlihatkan saja nerakanya. Tapi kalau surga, masuk Rasul di situ. Pertama yang dilihat apa kata Rasul? Fa idza ana bi qasri minadz dzahab. Aku melihat pada istana semua emas dari ujung ke ujung. Semua dari emas bahan bakarnya, bahan bakunya. Oh, di bumi ini kan istana kayak rumah antum, bata, semen, kapur, gini, macam-macam besi di situ. Kena angin ketimpa roboh batanya. Ini semua emas, coba bayangkan.
Terkagum Rasul. Kata Nabi SAW kepada Jibril, Jibril, itu untuk siapa? Liman hadza Jibril, untuk siapalah Jibril itu? Kata Jibril, li rajulun minal Arab, untuk anak muda dari bangsa Arab. Wah, senang Nabi. Fadhanantu annahu ana, jangan-jangan saya kan orang Arab, kata Rasul. Kata Rasul, yang benar Jibril ngomong, itu siapa? Kata Jibril, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari suku Quraisy. Oh, tambah nyepit lagi. Oh, betul, ini untuk saya kan. Saya kan dari Quraisy kan. Rasul mengatakan, ya Jibril, untuk siapa lah? Jelas lah kalau ngomongnya. Kata Jibril, li Umar ibn Khattab. Bukan untuk dia, untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, orang yang belum masuk, istananya sudah dibangun. Tiba-tiba Rasul penasaran ingin masuk ke istana itu, misalnya Umar itu. Ketika mendekati pintu, ada pula bidadari Umar sedang berwudu. Kemudian fastahya itu, aku pun malu, kutundukkan pandanganku, ku pergi tak jadi masuk. Lihat, padahal di sorga itu ikhwan semua halal, nggak ada yang haram di sorga itu. Antum pandang bidadari sepuas antum sampai meleleh-leleh itu, nggak haram. Tapi kalau antum melihat ada orang gadis putih cantik dipandangi, ini dosa kan itu. Mandang lagi dosa lagi, mandang lagi dosa lagi kan itu. Tapi Nabi SAW karena malunya tundukkan pandangan. Padahal semua halal di surga itu. Kalau Nabi SAW tahu itu bukan hak miliknya, walaupun halal, tapi kan bukan hak milik dia, karena itu milik Umar masalahnya kan. Malu Nabi, keluar Rasul, nggak mau. Makanya ketika berjumpa setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, dia bercerita kepada Umar bin Khattab. Ketika pas bercerita tentang bidadari, Umar pun menangis dan mengatakan, a'alaika aghar ya Rasulullah, a'alaika aghar. Haruskah aku cemburu dengan wahai Rasul? Haruskah aku cemburu dengan kamu wahai Rasul? Kenapa kau tidak masuk saja, katanya. Jadi Rasul diperlihatkan istana-istana. Tapi ingat ya, kaidah Quran ataupun hadis, ketika Allah dan Rasulnya menceritakan tentang nikmat sorga, maka yang diceritakan itu kenikmatan yang paling rendah. Itu harus paham di kaidah. Kalau seandainya Al-Quran menceritakan keindahan sorga, hadis Nabi menceritakan keindahan sorga, ini kaidahnya. Yang diceritakan oleh Al-Quran dan juga hadis itu bercerita sorga yang paling rendah. Seolah-olah yang rendah saja kayak gitu, gimana yang tinggi gitu maksudnya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Rasul 3 soalan. Setelah menikah dengan Rasul, Ummu Salamah bertanya 3 soalan. 1, Rasul, aku melihat kalau engkau membaca Quran, kemudian lewat di ayat-ayat tentang sorga, tentang bidadari, tentang nikmat-nikmat sorga, kau selalu terdiam. Kau berdoa apa? Tapi kalau engkau membaca ayat-ayat neraka, kau juga terdiam. Kau berdoa apa? Kata Rasul, kalau aku melewati ayat-ayat sorga, maka saya katakan, ya Allah, masukkan aku ke sorga. Kalau saya lewat di ayat-ayat neraka, ya Allah, jauhkan aku di neraka. Kemudian kata Ummu Salamah, pertanyaan yang pertama, wahai Rasul, bagaimana hukum seorang wanita pernah menikah dengan laki-laki yang soleh, kemudian laki-laki ini mati syahid, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki yang soleh yang lainnya, mati syahid lagi dia. Setelah itu perempuan yang soleh ini meninggal, 3-tiganya masuk surga. Dengan siapa saya harus menikah di surga? Mana pasangan saya? Apakah dengan suami yang pertama ataukah dengan suami yang kedua? Maka Rasul mengatakan, engkau akan perempuan itu akan bersama suaminya yang terakhir. Kenapa Ummu Salamah bertanya soal ini kepada Rasul? Karena ada sejarah. Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Bapaknya Abu Salamah, kan anaknya kan Salamah namanya. Bapaknya dipanggil Abu
Salamah. Ibunya dipanggil Ummu Salamah karena punya anak Salamah. Ummu Salamah itu cinta mati dengan Abu Salamah, dan Abu Salamah cinta mati dengan Ummu Salamah. Tidak ada laki-laki terbaik di hatiku melebihi Abu Salamah. Kata Abu Salamah, tidak ada perempuan terbaik di hatiku selain daripada Ummu Salamah. Itu luar biasa cintanya Abu Salamah kepada Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Ketika perang Uhud, Abu Salamah mati syahid. Mati syahid. Maka Nabi SAW bertakziah kepada Ummu Salamah dan mengajarkan doa, qul ya Ummu Salamah, Allahumma hjurni fi musibati. Katakan wahai Ummu Salamah, ya Allah berikan ganjaran akan musibah yang menimpaku. Katakan. Dan ini doa sunnah, kalau antum ditimpa musibah ucapkan kalimat ini. Maka diucapkanlah oleh Ummu Salamah, Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala untukku karena musibah yang menimpa. Sampai di sini tidak, Rasul mengatakan, katakan juga Ummu Salamah, Allahumma khlufli khairan min Abi Salamah. Ya Allah gantikan untukku kalau memang ada ganti yang jauh lebih baik daripada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Rasul. Saya tidak mungkin mengatakannya, karena tidak ada laki-laki yang paling kucintai melebihi Abu Salamah. Gitu. Kata Rasul, sudah katakan saja. Kata Ummu Salamah, tidak wahai Rasul. Kata Rasul, katakan. Tidak, katakan. Sampai 4 kali baru dia mengatakan, Allahumma khluqli khairan min Abi Salamah. Ya Allah, kalau memang ada ganti, ya minimal yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kenapa Ummu Salamah tidak mau mengatakan kalimat ini? Karena ada wasiat. Sebelum Abu Salamah meninggal dunia, saat detik-detik wafatnya itu, ngomong sama Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, istriku, kalau memang aku meninggal, tolong jangan kau menikah lagi. Tapi kalau engkau yang meninggal dulu, aku berjanji tidak akan menikah lagi, supaya engkau dan aku menjadi suami istri di surga. Kata Ummu Salamah, siap wahai suami. Jadi ada wasiat masalahnya. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu, ya tidak maulah Ummu Salamah kan? Karena dia sudah berjanji dengan Abu Salamah masalahnya. Tapi karena Nabi yang memerintahkan, nggak boleh menolak perintah Nabi. Maka dia pun berdoa, Allahumma khlufli khairan min Abi Salamah. Ya Allah gantikan kalau memang ada, tapi syaratnya harus lebih baik daripada Abu Salamah. Ketika masa iddahnya selesai, datang Abu Bakar melamar. Kata Ummu Salamah, maaf Abu Bakar, Abu Salamah lebih baik daripada kamu, pergilah Abu Bakar. Datang Umar, jawabannya sama, maaf Umar, Abu Salamah lebih baik dibandingkan kamu. Datang sahabat-sahabat, ini yang datang bukan sahabat kaleng-kaleng, kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar, semua ditolak oleh Ummu Salamah. Maaf, tidak ada manusia terbaik di hatiku melebihi Abu Salamah. Akhirnya nggak beranilah sahabat datang lagi. Datang Nabi melamar Ummu Salamah. Mungkin Ummu Salamah mengatakan, Abu Salamah lebih baik dibandingkan engkau ya Rasul. Kurang ajar namanya kan. Nabi yang datang. Kalau Nabi yang datang tak mungkin lah ngomong gitu Ummu Salamah kan. Tapi karena Ummu Salamah juga masih terngiang dengan ucapan Abu Salamah, maka dia mencari-cari alasan untuk tidak menikah dengan Rasul dengan 3 alasan. Bukan berarti aku menolak pinangan wahai Rasul, cuman aku punya 3 syarat. Apa 3 syarat kata Nabi? 1, aku dah tua Nabi, masa kau mau menikah dengan wanita tua? Yang kedua, anakku banyak, yatim-yatim semuanya, engkau akan terbebani dengan anak-anak wahai Rasul. Oke. Yang ketiga, aku wanita pecemburu berat wahai Rasul. Istrimu banyak. Kalau aku menikah dengan kamu, bagaimana kalau aku cemburu? Bisa berabe rumah tangga. Ini penolakan halus sebenarnya. Rasul terdiam dan berpikir sesaat. Kemudian kata Rasul, baik, saya jawab. Adapun engkau tua, aku juga sudah tua. Salah orang tua menikah dengan orang tua?
Salah orang tua menikah dengan orang tua, kakek menikah dengan nenek, salah? Boleh, kan ada masalah kan? Kadang kalau sudah tua itu menikah untuk teman hidup kan begitu ya. Karena Rasul itu niatnya ingin menjadi kafil anak yatim. Makanya kata Rasul, adapun anak-anakmu, anak-anakku juga loh, kata Rasul. Rasul ingin menjadi kafilnya anak yatim. Jadi ini pelajaran bagi siapapun yang menikahi janda yang punya anak, jangan mau sama ibunya saja. Anaknya juga akui sebagai anaknya. Itu anak kita, walaupun anak bawaan. Adapun sifat pecemburu, aku akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah hilangkan cemburumu. Maka Rasul berdoa, hilanglah cemburu dari Ummu Salamah. Masalahnya lafaz doanya tidak ada ya. Sampai riwayatnya sampai di sini. Ya. Coba kalau ada kan, gimana lafaznya bisa dihafal gitu ya. Saya yakin nomor satu antum yang paling pertama berdoa, ya Allah, hilang cemburunya, bisalah kawin 4 antum. Nggak ada cemburu satu dengan yang lain. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang ingin saya katakan dari awal, kenapa kaidah sorga itu dipilih daripada kaidah yang paling rendah? Jawabannya di soalan kedua. Kemudian Ummu Salamah bertanya Rasul, apakah wanita-wanita yang di sorga, bidadari-bidadari sorga yang kau baca dalam Al-Quran, yang kau selalu membaca sifat-sifatnya begitu indah, tiba-tiba ada wanita ahli dunia masuk ke dalam sorga, lebih baik mana? Lebih indah siapa? Wanita ahli dunia yang masuk ke dalam sorga, ataukah bidadari-bidadari sorga, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, tentu bidadari sorga jauh lebih indah, wanita-wanita dunia yang masuk sorga jauh lebih indah dibandingkan bidadari-bidadari sorga, wahai Ummu Salamah. Kenapa kata Ummu Salamah? Ya, karena wanita-wanita dunia sholat, bidadari tak sholat. Wanita dunia puasa, bidadari tak puasa. Wanita dunia sedekah, bidadari tak sedekah. Mereka sudah tercipta seperti itu. Tapi wanita dunia harus bersikeras, ijtihad, betul-betul sungguh-sungguh menghabiskan waktunya hanya untuk meraih dan masuk ke dalam surga. Maka yang sungguh-sungguh masuk ke dalam surga jauh lebih baik dibandingkan bidadari. Dari sini kaidahnya terjawab. Al-Quran hanya menceritakan bidadari, tapi tidak menceritakan perempuan dunia yang masuk ke dalam surga. Maka ketika kemudian kaidahnya bidadari ini diceritakan sedemikian indahnya, padahal itu serendah-rendah sifat yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, berarti yang lebih tinggi dibandingkan itu jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Tentu paham di sini. Begitu maksudnya. Makanya kaidahnya bahwa sifat di sorga itu yang diceritakan paling rendah. Yang tinggi tidak bisa diceritakan karena tidak mungkin bisa diceritakan. Sehebat apapun orang menceritakan sorga itu, sorga menyelisih ceritanya. Nggak ada ceritanya. Karena lebih indah sorga itu. Maka Rasul masuk ke dalam sorga gitu. Dilihatnya ada istana. Tiba-tiba terciumlah bau yang semerbak luar biasa. Ummu Salamah baru 3 soalan ya tadi. Kita tutup dengan 3 soalan. Persoalan yang ketiga, biar nggak penasaran. Ummu Salamah bertanya soal gadis solehah yang belum menikah di dunia. Tiba-tiba masuk surga. Kan ada tuh wanita-wanita mungkin karena terlampau lama melakukan pendidikan, sekolah sampai S2, S3, sampai doktor, sampai profesor, akhirnya tua-tua di sekolah. Sudah tua, hilanglah hasrat menikah. Akhirnya ibadah saja, jadi wanita solehah, mati masuk surga, belum menikah dia. Bagaimana menikah dengan siapa dia, wahai Rasul? Di surga itu, karena nggak ada bidadara di sana. Bidadari ada. Kata Nabi SAW, dia akan dinikahkan dengan bujang-bujang lapu yang soleh, yang masuk surga. Bujang-bujang lapu yang belum menikah keburu mati. Jadi antum yang belum menikah pulang dari sini masuk ke lubang prosok mati, syahidlah antum.
masuk surga antum. Nah, berarti itu belum menikah nih di dunia. Maka dipertemukan sesuai dengan tingkatan surganya di mana. Maka dia akan dinikahkan di situ. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada telepon dari Ustaz Bukhari. Berarti ada rapat malam ini. Sudah ditunggu. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi polemik para ulama tentang kapan terjadinya. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Tapi yang masyhur bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Tapi kita tidak bisa memastikan. Dan kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi antara tahun ke-11 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan terjadi tahun ke-12, artinya 1 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun peristiwa ini digambarkan di 2 surat. Pertama, kalau kisah tentang Isra sendiri itu digambarkan dalam surah Al-Isra sendiri. Ayat awal-awal di dalam surah Al-Isra. Adapun peristiwa Mi'raj itu terjadi dan digambarkan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. An-Najm itu artinya bintang. Ya, karena peristiwa Mi'raj ini Nabi SAW melintasi bintang-bintang. Makanya diletakkan dalam surah An-Najm. Bagaimana kisahnya? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah Isra Mi'raj ini dalam sahihnya. Kemudian juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahkan ulama-ulama ahli tarikh juga mengkisahkan dalam buku-buku sejarahnya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi ulama berselisih pendapat apakah Isra ini terjadi dengan ruhnya saja, artinya jasadnya tetap di bumi, ataukah hanya jasadnya saja, ataukah ruh dan jasadnya dinaikkan ke langit. Maka pendapat yang sahih menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu birruhi wal jasad, dengan ruh dan juga dengan jasad Nabi. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau seandainya Isra Mi'raj itu terjadi ruhnya saja, maka ini apa bedanya dengan mimpi? Tidak dijadikan mukjizat besar layaknya orang bermimpi.